Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabarnya? Sehat kan? Oke, nah sekarang jumpa lagi dengan saya si Gogon yang akan berbincang-bincang dengan Pak He tentang pelajaran besaran dan satuan. Saya mau nanya, saya kan siswa baru di MTS 7, pengen nanya masalah besaran pokok itu apa sih Pak sebenarnya? Nah, sekarang langsung saja menjawab pertanyaan Mas Gogon tadi. Jadi, hari ini kita akan membahas masalah besaran dan satuan. Nah, apa itu besaran? Sebelumnya kita akan bahas dulu, yaitu besaran dan satuan itu sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ya, misalnya ada seorang anak yang berjalan dengan kakaknya, maka ada orang bertanya, adiknya tingginya berapa ini? Dan kamu sendiri kok lebih tinggi? Kira-kira tinggimu berapa? Nah, tinggi itu bisa diukur, ya kan? Jadi sesuatu yang bisa diukur itu bisa kita sebut sebagai besaran. Misalnya ya, panjang itu bisa kita ukur dengan menggunakan meteran atau bisa juga menggunakan penggaris. Kemudian misalnya lagi, kamu datang ke sini itu waktunya terlalu lama. Nah, waktu itu bisa diukur seberapa lama kah? Bisa 2 menit, 3 menit, 1 detik, 1 jam, 1 tahun. Itu namanya waktu yang bisa diukur. Nah, itu juga termasuk besaran. Kemudian, besaran itu mempunyai nilai yang dinyatakan dengan angka dan dengan satuan tertentu, ya kan? Nah, misalnya, panjang meja itu 1,5 meter. Nah, 1,5, kata 1,5 itu adalah angka. Ya, 1,5 itu angka dan meter itu satuannya. Gitu. 1,5 meter, 1,5 itu angkanya dan meter itu satuan. Begitu. Jadi, misalnya saat Mas Gogon ini pergi ke sekolah, ia berjalan kaki menempuh jarak 300 meter. Jarak menunjukkan besaran panjang, ya kan? Jadi 300 itu adalah nilainya dan meter itu adalah satuannya. Paham? Jadi dalam besaran itu ada nilai, ada satuan. Jadi nilai itu berupa angka, sementara satuan itu mengikuti di belakangnya nilai tersebut. Untuk contoh lain, misalnya si Yanto misalnya itu membeli bensin 10 liter. Nah, bensin 10 liter menunjukkan besaran volume. 10 menunjukkan nilainya, sementara liter menunjukkan satuannya. Oke, kalau begitu, besaran bisa didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat diukur dengan alat ukur dan nilainya dapat dinyatakan dengan angka. Begitu. Jadi begitu Mas Gogon. Jadi seperti itu. Sementara ada 2 jenis besaran, yaitu ada besaran pokok, ada juga besaran turunan. Jadi besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan, kemudian tidak diturunkan dari besaran lain.
Jadi ada 7 besaran yang sudah ditetapkan dalam Satuan Sistem Internasional, yaitu yang pertama adalah panjang. Panjang satuannya meter atau disingkat M, ya. Kemudian adalah yang kedua adalah massa. Massa satuannya adalah kilogram. Itu disingkat kg. Kemudian waktu yang diberikan satuannya adalah sekon dan disingkat S. Kemudian suhu yang satuannya adalah Kelvin yang disingkat K, K besar. Kemudian kuat arus atau ampere, yaitu singkatannya A besar, satuannya ampere. Kemudian jumlah zat atau mol, yaitu disingkat mol juga. Kemudian intensitas cahaya, yaitu satuannya kandela dengan disingkat C kecil, D kecil atau CD. Kemudian kita ulang lagi ya. Jadi yang termasuk besaran pokok dalam sistem internasional yaitu panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Terus begini Pak, kan ada juga yang disebut besaran turunan. Nah, itu saya bingung nih Pak. Mohon dijelaskan Pak. Jadi gini Mas Gogon, untuk besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Jadi besaran pokok itu nanti diturunkan menjadi besaran turunan. Contohnya ya, luas. Luas itu kan terdiri dari panjang kali panjang. Bisa menyebutkan panjang kali lebar. Sebenarnya sama. Lebar itu juga panjang, cuman yang sisinya lebih pendek. Kemudian ada dua kan. Panjang yang pertama meter, panjang yang kedua meter juga. Jadi panjang diturunkan kali panjang, maka hasilnya adalah luas. Jadi itu termasuk besaran turunan. Kemudian misalnya volume. Volume itu bisa dikatakan panjang kali panjang kali panjang, ada 3. Atau panjang kali lebar kali tinggi. Dengan satuan meter semua. Atau ya pokoknya satuan menurut sistem internasional itu satuannya meter. Ada berapa meternya? 3. Panjang kali panjang kali panjang. Jadi panjang itu sudah diturunkan menjadi meter kali meter atau meter pangkat 3 atau meter kubik. Nah, itu disebut sebagai besaran turunan. Beda kan dengan besaran pokok. Kalau besaran pokok meter, sudah titik. Cuman 1. Kalau besaran turunan bisa meter kali meter kali meter. Dengan satuan meter kubik. Nah, ada 3 kan? Nah, itu yang disebut sebagai besaran turunan. Kemudian kita lanjut lagi yaitu satuan baku. Jadi begini ya. Pengukuran suhu, panjang, massa itu merupakan pengukuran dengan menggunakan alat ukur. Tadi yang alat ukurnya sudah kita berikan contoh tadi ya. Saat mengukur, seringkali kita terpengaruh dengan satuan yang sering digunakan masyarakat.
Jadi masyarakat zaman dulu itu menggunakan satuan yang berbeda dengan yang sekarang. Misalnya ya, kalian pernah mengukur dengan menggunakan jengkal. Nah, jika kita beli kain dengan ukuran jengkal, maka kita membawa pulang kain itu berbeda-beda. Kalau misalnya kita beli kain tapi yang mengukur itu jengkalnya panjang, seperti jengkal pahe ini, dapat kainnya lebar. Tapi kalau yang mengukur itu anak balita, jengkalnya kecil, 10 jengkal dapatnya kainnya kecil dibanding dengan 10 jengkal tangan saya. Artinya kalau orang menggunakan satuan jengkal itu ukurannya tidak akan sama. Orang akan ribut. Loh, saya beli kain 10 jengkal cuma dapat segini. Lah kamu beli kain 10 jengkal kok dapatnya segitu besarnya. Kok beda ukuran kita? Nah, akhirnya terjadi keributan kan. Padahal yang mengukur kainnya beda jengkalnya. Itu alasannya kenapa satuan yang tidak baku itu tidak bisa digunakan. Tuh. Nah, jadi satuan itu ada dua, ada satuan baku dan satuan tidak baku. Nah, kemudian kalau satuan baku pasti sama. Misalnya saya beli kain di Jakarta 2 meter. Pasti ukurannya sama dengan saya waktu beli kain di Arab 2 meter. Karena apa? Satuannya sama, meter. Alat ukurnya sama. Di mana-mana alat ukurnya sama seperti itu, panjangnya sama. Nah, itu yang disebut sebagai besaran atau satuan baku. Kalau satuan baku bisa digunakan, tapi kalau satuan tidak baku tidak bisa digunakan. Di mana tempat tidak bisa. Itu tergantung dari daerahnya masing-masing. Nah, pada waktu itu orang menggunakan satuan yang tidak baku. Apa saja sih contohnya ukuran yang tidak baku? Nah, ya, panjang yang ukuran tidak baku itu biasanya dengan menggunakan tubuh manusia biasanya. Ya kan? Misalnya jengkal. Ada juga yang mengukur dengan telapak tangan. Ada juga yang mengukur dengan hasta. Ada juga yang mengukur dengan depa. Di hasta dari sini ke sini. Depa itu dari ujung sini sampai ke ujung ya. Ujung gini. Itu depa. Kemudian ada lagi yang mengukur benda dengan menggunakan langkah. Langkah. Ya, yang menggunakan langkah. Ya. Langkah orang kan beda-beda. Langkah bayi dengan langkah orang dewasa juga beda panjangnya kan. Makanya nggak bisa dipakai dengan ketentuan yang baku seperti itu. Orang akan ribut. Ya kan? Dengan mengukur seperti itu orang akan ribut. Kok nggak adil gitu kan. Makanya disepakati untuk membuat suatu ukuran yang disebut ukuran satuan baku. Di mana daerah, di mana negara harus sama. Itu. Dengan menggunakan alat ukur yang sama. Seperti tadi, panjang alat ukurnya adalah penggaris. 30 cm di penggaris di Indonesia dengan 30 cm penggaris di Amerika dengan 30 cm penggaris di Afrika. Semua sama ukurannya. Begitu. Dan yang menggunakan boleh siapa saja, boleh orang dewasa, boleh anak kecil, tapi kalau menggunakan alat yang sama, maka hasilnya sama ukurannya begitu ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi, setiap besaran selalu diikuti dengan satuan. Besaran dan satuan, ya, besaran dan satuan diperoleh dari pengukuran. Jadi, artinya mengukur suatu besaran berkaitan erat dengan alat ukur yang digunakan.
ya kan? Kalau kita mengukur panjang, ya pakai meteran. Kalau kita mengukur massa, ya pakai timbangan. Jadi ada alatnya masing-masing. Ini kalian bisa praktekkan, yaitu cobalah diukur besaran tugas kalian ya, mengukur panjang meja dengan jengkal, itu berapa jengkal, kemudian suruh melakukan adikmu mengukur meja dengan jengkalnya adiknya. Coba bandingkan sama apa tidak. Yang berikutnya, gunakan meteran untuk mengukur meja. Dan suruh adiknya juga menggunakan meteran untuk mengukur meja tersebut. Hasilnya sama apa enggak? Jadi, disimpulkan begini, mengukur adalah membandingkan, kita bandingkan antara besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang digunakan sebagai satuan. Kemudian kita lanjut lagi, yaitu pengukuran panjang. Pada umumnya alat ukur yang dipakai untuk mengukur panjang itu bisa meteran, bisa penggaris ya. Itu yang biasa dipakai bapak tukang penjahit itu ya, biasanya menggunakan meteran kain, meteran baju ya. Yang dipakai untuk tukang bangunan juga punya meteran tersendiri, tapi skalanya sama semua. Makanya sama, cuman bentuk dan modelnya saja berbeda sesuai dengan kebutuhan waktu menggunakannya. Penggaris yang digunakan dalam mengukur ada macam-macam ya. Ada yang lurus, ada yang siku-siku, ada yang penggaris gulung. Ya, meteran gulung itu saat kamu lompat jauh itu kan ya, biasanya sama gurunya diukur dengan menggunakan meteran gulung. Kemudian skalanya ya biasa 1 mm hingga sampai ketelitian penggaris itu mencapai 0,5 mm ya. Ketelitian alat ukur adalah nilai skala terkecil yang masih dapat diukur oleh suatu alat tersebut. Jadi nilai yang paling kecil sekali yang masih bisa diukur itu kita sebut sebagai ketelitian alat ukur. Jadi yang makin sekecil apapun masih bisa terukur, itu adalah disebut sebagai ketelitian alat ukur. Untuk memperoleh data yang benar, setiap pengukuran panjang harus dimulai dengan angka 0 ya. Kita mulai dari angka 0 dulu lah untuk mengukur itu ya, sehingga gampang menghitungnya untuk ukurannya begitu. Pengukuran panjang dengan menggunakan jangka sorong. Ini teliti banget ini. Pengukuran dengan menggunakan jangka sorong ini cukup lumayan ya. Ini biasanya digunakan oleh para montir, kemudian tukang kunci ya. Kalau misalnya kunci kalian patah ya, kunci kalian patah, kemudian pengen bikin kunci, nah di situ akan diukur diameter kunci itu dengan menggunakan jangka sorong. Diukur ya dengan menggunakan jangka sorong. Untuk diameternya kan kecil sekali, pakai penggaris nggak bisa, pakai meteran nggak bisa. Nah pakai jangka sorong karena tingkat ketelitiannya lebih tinggi dibanding dengan penggaris. Kemudian alat ini dapat digunakan untuk mengukur panjang dan lebar benda dengan diameter yang cukup berbentuk silinder ya, bentuknya silinder gitu ya. Itu bisa diukur antara ini ya, ini dengan menggunakan jangka sorong. Berapa yang bisa diukur dengan jangka sorong ya, sampai yang bernilai 12 cm. 12 cm itu masih bisa diukur dengan jangka sorong. Nah, nanti bagaimana cara mengukurnya? Kita lihat videonya ya. Ya, kita jepit dulu benda yang akan kita ukur di bagian rahang ini ya, rahang jangka sorong. Kemudian kita kunci setelah kita ukur dan ingin melihat diameternya, maka kita kunci. Ya, bagaimana cara pengukurannya? Kita lihat seperti ini ya. Bagian atas ini namanya skala utama, sedangkan bagian yang bawah ini namanya skala nonius. Ini kita kunci ya supaya supaya tidak bergeser setelah kita ukur.
Ya, untuk mengukur jangka sorong yang perlu diketahui adalah ini bagian yang atas ini adalah skala utama ya. Ini adalah skala utama. Kemudian yang bawah ini adalah skala nonius. Ini ya. Nah, setelah benda itu dijepit dengan rahang tadi ya, sehingga nanti akan diperoleh garis seperti ini pada skala jangka sorong. Ya, ini 2. Kita cari dulu angka nolnya posisinya di mana? Oh, ada di sini. Ini angka nolnya ada di sini. Ya. Kita hitung. 2,1 2 3 4 5 6 7 nggak sampai 8 karena masih belum sejajar dengan angka 8, sehingga hasilnya adalah 7. Jadi 2,1 2 3 4 5 6 7 2,7 cm. Kita tulis. Kemudian kita perhatikan lagi yaitu skala noniusnya. Skala nonius itu bagian bawah ini dengan satuan milimeter. Kita lihat dulu ya. Kita cari garis mana yang kira-kira sejajar atau garis yang nyambung dari atas ke bawah. Ini tidak, ini tidak. Ini apalagi tidak, ini juga tidak. Nah, di sini kelihatan garisnya lurus sambung ya. Ini persis di sini. Nah, sekarang kita hitung 0,1 1 2 3 4 5 6. Jadi 0,6 milimeter. Nah, bagaimana cara membacanya? Ya, semua harus dibikin ke sentimeter atau dibikin satuan yang sama dulu. Skala utamanya sama dengan 2,7 cm ditambah dengan skala noniusnya 0,06 cm. Ini dari 0,6 mm kita jadikan senti, maka hasilnya ini. Sehingga setelah kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 2,76 cm. Itu adalah diameter benda yang kita ukur tadi. Oke, jelas ya? Untuk bagian ini ya, untuk mengukur diameter dalam, kita gunakan rahang yang kecil ini ya. Ini untuk mengukur bagian diameter dalamnya dengan menggunakan ini ya. Kalau diameter luar dengan menggunakan bagian ini. Nah, sekarang kita ukur kedalaman diameter ya, kedalaman benda ini. Nah, berapa kedalamannya? Ya, kita lihat ya. Ini. Nah, setelah kita masukkan seperti ini. Ya, kita masukkan seperti ini, kemudian kita kunci sehingga tidak bergeser. Nanti akan kita lihat di skala pengukurannya sama seperti yang tadi. Ya, kita lihat skala pengukurannya sama seperti yang tadi. Kemudian kita lanjut lagi alat yang kedua, yaitu micrometerscope. Adalah alat ukur panjang yang paling teliti dengan skala 0,01 mm. Kecil sekali ya. Kalau jangka sorong tadi 0,1 mm, micrometerscope ini 0,01 mm. Bagaimana cara menggunakannya ya nanti kita lihat di videonya ya. Ya, kita letakkan bendanya, kemudian kita jepit.
Kalau sudah ujungnya sudah berbunyi klek-klek gitu ya, kemudian kita kunci supaya tidak bergerak dan mulai kita baca ya. Kita lihat dulu tingkat ketelitian alat mikrometerskop ini. Ya, ketelitiannya adalah 0,01 mm ya. Ya, ini adalah skala utamanya ya, skala utama. Untuk melihat skala utama dengan melihat garis tepi yang ini ya. Ya, ini menunjukkan skala utama yang ditunjukkan. Ya, contohnya ini menunjukkan angka 10 mm. Cara membacanya yaitu 9,5 dan ini adalah 10 ya. Ini angka 10 ya, 10 mm. Skala utamanya 10 mm. Nah, kalau seperti ini dibacanya 9 mm karena belum sampai di angka setengahnya ya, maka tetap dibaca sebagai 9 ya, 9 mm. Ini adalah skala utamanya ya. Untuk membaca skala Nonius kita bisa memperhatikan ya, ini skala Noniusnya ya. Ya, kita lihat ya, ini adalah skala 49 ya. Garis ini apabila sudah lurus dengan ini, garis lurus dan nyambung, maka kita hitung dari 45, 46, 47, 48 dan 49. Ya, itu skala Noniusnya. Jadi cara pembacaannya adalah skala utamanya 9 dan skala Noniusnya adalah 49 seperti ini. Itu cara membaca skala utamanya ya. Nah, maka hasil pembacaannya skala utama ditambah dengan hasil kali skala Nonius dengan tingkat ketelitian. Maka kita lihat skala utama ini 9 ya, dan skala Noniusnya adalah 49 ya. Ya, skala utamanya 9, skala Noniusnya adalah 49, dan ini 0,49 ini adalah hasil kali dari 49 kali 0,01. Kemudian yang berikutnya adalah neraca 4 lengan. Ya, ini dikatakan neraca 4 lengan karena ada 4 lengan ya, 1, 2, 3, 4 ya. Nah, sekarang kita perhatikan dulu angka 0 di sini ya, ada angka 0 di sini. Nah, kalau neraca dalam keadaan seimbang, maka garis ini harus sejajar antara garis ini dan angka 0-nya ya. Nah, ini belum sejajar ya, ini harus diatur dulu ya karena belum lurus dengan angka 0. Nah, di sini kita putar-putar sampai sejajar. Nah, kalau sudah pas begini bisa digunakan. Nah, benda kita taruh di sini. Ya, kita taruh di sini ya, bendanya yang akan diukur. Nah, yang pertama dilakukan adalah menggeser bagian yang terbesar dulu nih ya. Kita geser di angka ini. Kalau belum bergerak turun, maka kita geser lagi sampai ujung. Karena terlalu banyak, maka kita kembalikan seperti semula.
Kemudian neraca yang kedua ini kita geser juga sampai posisinya ini terlalu mentok ya, dimundurkan lagi. Kemudian neraca yang ketiga juga sama, yaitu dipaskan ya. Dan yang terakhir diusahakan sampai posisinya seimbang atau lurus dengan titik nol. Nah, setelah itu baru kita baca skalanya. Nah, ini satuannya dalam gram semua ya. Nah, ini 100. Ya, ditulis 100 gram. Kemudian skala yang kedua ini adalah 80. Dan nilainya 4. Yang paling kecil 0,65. Kemudian kita jumlahkan, hasilnya 184,65 gram. Timbangan yang biasa dipakai di pasar itu ya. Kemudian ada lagi timbangan beras, tuh bentuknya juga beda lagi. Kemudian untuk waktu bagaimana? Waktu ya biasanya diukur pakai jam, menggunakan ROG itu ya, bisa ROG, atau waktu bisa juga diukur dengan stopwatch. Saat kamu lari gitu ya, kamu lari itu biasanya diukurnya pakai stopwatch ya. Kemudian untuk mengukur suhu kita gunakan termometer ya. Termometer itu gunanya untuk mengukur suhu. Misalnya adiknya sedang panas badannya, nanti akan diukur sama dokter pakai termometer untuk melihat suhunya berapa. Ya, bagaimana cara mengukur benda yang tidak beraturan. Jadi ini cara mengukur benda yang tidak beraturan, dilihat volumenya, berapa besar volumenya ya. Nah, pertama kali kita siapkan 2 gelas ukur, yang satu berisi air dan yang satunya kosong. Kemudian kita tuang airnya ke dalam gelas ukur yang kosong tadi. Kita lihat seberapa tingginya ya. Oke, setelah itu kita catat ya, di sini 100 ya. 100 ml. Kemudian setelah itu kita masukkan benda yang tidak beraturan tadi ke dalamnya dan dilihat posisinya ada di 125 ml. Nah, sekarang kita hitung ya. Jadi cara penghitungannya adalah volume benda sama dengan volume akhir dikurangi volume awal. Volume akhirnya 125 ml dan volume awalnya 100 ml. Hasilnya adalah 25 ml. Oke, itu saja dulu ya. Ya. Nah, sedikit-sedikit saja, yang penting kalian paham, yang penting kalian ngerti, gitu ya. Kalau nggak ngerti ya ulang-ulang lagi videonya, diulang. Oke, itu aja Mas Gogon. Jadi yang bisa saya sampaikan cukup itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah teman-teman, gimana penjelasan dari Pak Hei tadi? Cukup jelas bukan? Nah sekarang kita bisa nambah pengetahuan lagi kan? Oke, sampai di sini saja. Lain kali kita sambung lagi dengan saya si Gogon, si murid baru dari MTS 7. Oke Pak, makasih banyak atas dasarnya yang luar biasa. Mudah-mudahan kami semua tambah pintar. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.